Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan kabar baik yang kami terima hari ini, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Jumpa kembali bersama kami, channel yang menghadirkan cerita-cerita mistis yang menarik, seperti kisah nyata berikut ini yang sudah kami siapkan. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gerbang Gaib Pendakian Gunung Arjuno. Waktu itu tanggal 1 Oktober 2018, saya bertiga dengan teman saya ke Gunung Arjuno. Dia ngajakin saya mendaki Gunung Arjuno via Purwosari. Ini kali kedua kami ke Arjuno, sebelumnya kami naik via Tretes. Nggak ada yang menarik di sini selain jalur makadaman yang panjang menanjak dan menyiksa, apalagi pas di tanjakan Asu. Nggak tahu tanjakan Asu itu mana. Menurut saya tanjakan di Gunung Arjuno via Tretes ini semuanya asu, bikin emosi. Hehehe. Teman saya Ozi dapat cerita dari temannya asal Malang. Dia bilang naik Arjuno itu lebih asik kalau via Purwosari. Jalurnya enak, masih sepi dan banyak sekali petilasan peninggalan sejarah. Ozi pun penasaran ingin mencoba jalur yang diceritakan temannya. Dia pun menghubungi saya via chat, ngajakin nyoba jalur Purwosari. Dia menceritakan apa yang sudah diceritakan temannya kepada saya. Karena hasutan dan bujuk rayuan dari dia, saya pun setuju untuk ikut. Karena rumah kami beda kota, kami pun janjian di Terminal Bungur Asih, Surabaya. Dia berangkat dari Semarang, sedangkan saya dari Madiun. Sesampainya di kota Surabaya, teman kami Mamat yang sedang tinggal di Surabaya sudah menunggu kami di terminal. Kami pun berangkat bertiga menuju ke Purwosari naik bis jurusan Malang dan turun di pasar Purwosari, kemudian berlanjut naik ojek menuju lokasi pendakian. Sesampainya di lokasi pendakian jam 9 malam, kami pun istirahat sejenak, mengecek kembali logistik dan barang bawaan kami, lalu mengisi perut. Kami mulai start jam 11 malam, jalan melewati kebun kopi dan hutan pinus. Setengah jam kami jalan, kami melihat pos perizinan pendakian. Pos perizinan ini bangunannya sangat sederhana, terbuat dari kayu semi terbuka, dan ada gapura terbuat dari bambu sebelum memasuki pos perizinan. Ketika kami sampai di depan gapura, saya melihat ke atas gapura. Gak sengaja lampu headlamp saya menyorot ke sesuatu. Gak tahu itu apa, seperti orang, tapi badannya penuh bulu dan kekar. Postur tubuhnya tinggi besar. Dia sedang tiduran di atas gapura. Dia kaget karena kena cahaya headlamp saya dan headlampnya Ozi yang kebetulan juga melihat ke atas. Dia langsung bangun melihat kami. Wajahnya juga dipenuhi bulu. Tahu Kerasakti kan? Nah, hampir mirip kayak gitu. Dia langsung bangun dan melompat ke atas pohon cepat sekali. Saking cepatnya, daun yang kesenggol sama dia sampai nggak gerak. Kami break di pos perizinan sambil ngurus izin pendakian. Mamat daftar ngurus perizinan, sedangkan saya dan Ozi duduk di balai-balai yang terbuat dari bambu. "Yuh, kamu tadi tahu di atas gapura tadi ada apa?" tanya Ozi. Oh, apaan ya itu? Masa lutung?" Saya pun balik bertanya. "Masa lutung segede manusia?" ujar Ozi. "Terus itu apa?" "Kayak Kerasakti ya." "Hehe," jawabku. Nggak tahulah itu apa. Semoga saja nggak ada apa-apa berangkat, pulang selamat," ujar Ozi. "Jangan cerita ke Mamat, dia parnoan kalau ngerute malam. Nanti heboh, geger malah merepotkan," kataku. "Nih, udah selesai registrasi ini. Gimana, lanjut apa break dulu?" tanya Mamat. "Break aja dulu, minum teh panas dulu. Dingin banget," jawab Ozi. Kami pun beristirahat di sini. Setengah jam kemudian melanjutkan perjalanan. Jam 12 malam. 1 jam kami jalan, sampailah kami di tempat yang bernama Gua Ontobuga. Tempat ini begitu gelap dan sepi. Hanya ada beberapa ekor anjing yang tiba-tiba menggonggong saat kami lewat. Kami jalan menelusuri tempat ini. Di sini ada bangunan seperti rumah, mungkin tempat orang-orang berziarah, lalu ada bangunan terbuka dengan cungkup di atasnya. Di dalam bangunan itu,
Ada lubang yang tidak terlalu lebar, mungkin cukup untuk satu orang. Di depan gua itu ada bunga-bunga dan sesajen juga dupa. Di sini bau wangi dupa sangat menyengat, asli bikin merinding. Gua Ontobuga ini berdasarkan nama tokoh pewayangan. Dia adalah dewa berwujud naga yang menguasai dasar bumi. Dengan suasana yang sedikit horor ini, kami gak ingin berlama-lama di sini. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. 1,5 jam kami berjalan, sampailah kami di pos 2 Tampuono. Di sini juga banyak sekali bangunan shelter, dan lagi-lagi bau dupa begitu menyengat. Di sini ada lagi anjing. Heran, banyak banget di tempat ini anjing. Hei saudara, break di sini yuk. Besok aja lanjut lagi. Ngantuk aku, ujar Mamat. Shh, ada suara orang batuk, kata Ozzy. Mana suara orang batuk? Gak ada. Jangan nakut-nakutin dong, ujar Mamat. Oh, ada suara kayaknya dari shelter depan itu, kataku. Assalamualaikum, ujar Ozzy namun tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Ozzy mengulangi ucapannya lagi. Waalaikumsalam. Tiba-tiba ada yang menjawab salamnya Ozzy dari arah belakang kami. Kami pun kaget karena ada seseorang berdiri di belakang kami. Pak, ujar Ozzy. Mau naik tole? Tanya bapak itu. Iya pak, tapi ini mau ngecamp di sini. Teman saya udah kecapean, jawab Ozzy. Ngecamp di shelter sana aja loh, bareng sama saya. Gak usah mendirikan tenda. Di dalam sana banyak orang, teman-teman saya, kata bapak itu. Oh, iya pak. Ini bapak apa juga mau ke puncak? Tanya Ozzy. Enggak, saya nyepi di sini aja. Paling naik ya cuma sampai Makutoromo, lalu turun lagi. Saya sudah 3 minggu di sini, jawab bapak itu. Kami pun masuk ke dalam shelter. Kami diberi mie instan dan kopi sama bapak itu. Selesai makan, kami pun tidur. Keesokan harinya kami melihat-lihat Tampuono ini. Di sini enak banget tempatnya, bersih, asri karena ada banyak pohon-pohon besar, dan di belakang shelter ada kebun kopi. Ada beberapa petilasan juga di sini. Petilasan yang pertama yakni petilasan Eyang Abiasa dengan jalan setapak yang ditata rapi dengan semen, serta di kiri kanan jalan dibentuk taman-taman yang sangat rapi dan bersih. Nama Abiasa merupakan tokoh pewayangan bergelar begawan yang dikenal sakti. Dalam cerita pewayangan, ia dipercaya sebagai orang yang menulis riwayat keluarga Barata. Tak jauh dari petilasan Eyang Abiasa, yang konon jika airnya diminum, dapat memberikan keluhuran jiwa, serta selalu ingat Hyang Kuasa. Di sini juga terdapat beberapa pondokan. Dewi Kunti dalam dunia pewayangan merupakan ibu dari Pandawa V. Gak ingin mandi di sini? Katanya kalau mandi di sini bisa awet muda, ujar Ozzy. Masa iya? Ayo teman-teman, mandi biar awet muda, kataku. Males, gak butuh awet muda aku. Yang aku butuhin ini sendang yang bisa merubah wajahku jadi tampan, jawab Mamat. Jir, jelekmu sudah mendarah daging, gak bisa dirubah lagi. Umpama operasi plastik, butuh 1 ton plastik bekas, kata Ozzy. Mulutmu itu kok menyebalkan sekali. Kamu kira wajahku ini tempat sampah apa? Jawab Mamat. Udah ayo buruan ngambil air. Aku mau cuci muka. Kali aja bisa cantik, tambah muda, jadi dedek gemes, ujarku. Kami pun mengisi botol air kami dengan air sendang dan mencuci muka, tangan dan kaki di pancuran. Setelah itu kami kembali ke shelter, lalu packing dan melanjutkan perjalanan. Pak, pamit, mau jalan lagi. Keburu panas nanti, kata Mamat. Iya nak, hati-hati. Pelan-pelan saja, jalannya susah, jawab bapak-bapak itu. Setelah kami berpamitan, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 3. 20 menit kita jalan, sampailah kita di pos 3 petilasan Eyang Sakri.
pos yang mempunyai sebuah halaman luas dengan sebuah bangunan rumah yang terkunci rapat. Dapat saya perkirakan jika di dalamnya mungkin sebuah makam atau arca dari Eyang Sakri itu sendiri. Kami break beberapa menit di sini dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari Eyang Sakri ini, trek mulai menanjak cukup bikin ngos-ngosan. Pepohonan di sini mulai rapat. Cahaya matahari pun tidak bisa masuk terhalang dedaunan. Kami pun tiba di pos bayangan Pondok Rahayu. Tempat ini begitu asri, sejuk dan enak. Kami break lagi di tempat ini. Pondok Rahayu ini seperti bangunan kuno, sedikit menyeramkan. Udah kayak rumah hantu aja gitu. Ditambah lagi letaknya di tengah hutan. Saya nggak tahu apa fungsi bangunan ini. Kata teman saya, dia pernah bercerita tentang Pondok Rahayu ini. Katanya dulu tahun 2000-an, maaf saya lupa tepatnya 2000 berapa. Ada temannya yang hilang di lokasi ini, dan sampai sekarang belum ditemukan jasadnya. Teman saya Ozi masuk ke dalam pondok itu, karena saya juga penasaran dengan apa yang ada di dalam pondok itu. Saya pun juga ikut masuk. Di dalam pondok ini sangat bersih, bahkan hampir tidak ada kotoran sama sekali. Awal masuk pondok ini dingin gitu, tapi lama-lama atmosfernya itu jadi nggak enak. Kalau dilihat sekilas nggak ada apa-apa di sini, cuma bangunan kosong aja. Kira-kira 10 menitan kami berada di dalam pondok ini, kami pun keluar. Hawanya nggak enak ya di dalam sana, Mas. Ini bangunan buat apa ya? Tanya aku. Iya Bu, kalau menurutku sih tempat ini itu dulu dibuat padepokan belajar silat kayak gitu loh Bu. Kayaknya sih, jawab Ozi. Kata temanku, Mas, dulu itu di sini temannya dia ada yang masuk pondok ini, terus hilang. Sampai sekarang belum ketemu. Udah bertahun-tahun jasadnya yang nggak ketemu, hilang, musnah gitu aja, ujarku. Emang di dalam sana itu, kalau dilihat sekilas gitu, seperti biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi sebenarnya di dalam situ itu loh Bu, sebelah selatan, mentok pojok, yang ada kayak rak-rakan itu loh, di bawah sana itu. Ada sesuatu seperti tempat buat muja, ada dupa-dupanya. Kalau yang nggak tahu gitu, bisa diinjak, karena nggak kelihatan, jawab Ozi. Teman saya Ozi ini memang sensitif pada hal-hal yang tak kasat mata. Kami pun menyempatkan mengambil foto di depan Pondok Rahayu ini. Pas giliran saya yang difoto sama Ozi, pertama itu pondoknya kelihatan, tapi saya yang berdiri di depan pondok nggak kelihatan, kayak nggak ada orang gitu. Kok aneh ya Bu? Kamu nggak ada di foto, hanya kelihatan pondoknya aja, ujar Ozi sambil memperlihatkan hasil jepretannya. Kok aneh ya? Ujarku. Sebentar, coba diulang lagi. Mungkin ini karena masih memproses terus HP-nya aku geser, jadi kamu hilang, jawab Ozi. Kami pun mengulangi mengambil foto di depan pondok. 2 kali masih tetap sama, dan yang ketiga kali akhirnya gambarku ada. Setelah itu kami bergegas melanjutkan perjalanan. Treknya nanjak lurus, bikin dengkul lemes. Dan sampailah kami di pos 4 petilasan Eyang Semar. Konon katanya merupakan tempat moksa atau menghilangnya Eyang Semar yang merupakan penasehat kepercayaan Raden Arjuna. Ada sebuah arca berselimut kain putih yang menghadap timur yang dipercaya sebagai perwujudan Eyang Semar itu sendiri. Kami pun break lagi di sini melepas lelah. Kami melihat-lihat arca Eyang Semar ini. Saudara, arcanya ini jidatnya kayak benjol habis kebentur gitu ya? Hehehe, ujarku. Iya, jawab Mamat sambil ketawa. Di depan arca Eyang Semar ini ada dupa yang udah mati, namun masih bau wangi dan sesajen. Di sebelah kiri arca ini ada bunga sedap malam yang udah mulai layu. Ini kenapa? Kok dibungkus kain putih kayak gini patungnya? Tanyaku. Biar gak kedinginan Bu, jawab Ozi. Ada titiknya mungkin, jawab Mamat sambil ketawa. Kami pun mengambil foto juga di sini, lalu pergi mengambil air. Di dalam salah satu shelter ini ada keran air.
Selesai mengisi botol air, kami pun duduk di depan teras shelter ini sambil makan roti untuk mengisi perut kami. Kemudian datanglah orang berpakaian serba hitam, orang yang kami temui di pos 2 tadi pagi. Tapi kami belum sempat ngobrol dengannya. Osi ngobrol sama bapak itu. Dia bilang dia sedang nyepi di tempat ini. Dia di sini 4 tahun kalau saya nggak salah dengar. Soalnya saya nggak begitu memperhatikan obrolan mereka. Mau kemana pak? Tanya Osi. Mau naik ke Mahkota Romo. Mau nyepi di sana saya. Tapi sowan dulu sebentar di Eyang Semar. Jawab Pak Andi. Pak, saya boleh ikut pak. Ingin lihat. Ujarku. Iya nggak apa-apa. Kalau ingin ikut ya ayo sekalian berdoa. Biar dilancarkan pendakiannya. Berangkat pulang selamat. Ujar Pak Andi. Gimana? Tanyaku. Ya udah, ayo nggak apa-apa. Jawab Ozi. Kami pun ikut Pak Andi pergi ke arcanya Eyang Semar. Pak Andi pun duduk bersila di depan arca Eyang Semar, sedangkan kami duduk di belakangnya Pak Andi. Pak Andi pun mulai menyalakan dupa dan mulai membaca rapalan-rapalan doa, sedangkan kami hanya duduk diam sambil memperhatikan apa yang dilakukan Pak Andi. Ketika Pak Andi berdoa, kami pun hanya mengamini. Dan tiba-tiba suaranya Pak Andi berubah jadi agak berat. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke belakang tanpa balik badan sambil mengerang. Dengan suara berat. Loh, mas, kenapa? Tanya aku sedikit kebingungan. Tapi Ozi menjawab pertanyaanku. Dia langsung memegang tangannya Pak Andi. Namamu siapa, Le? Tanya Pak Andi. Saya Ozi. Jawab Ozi. Kenalkan, aku Eyang Semar penunggu tempat ini. Andi yang saya percaya mengurus tempat ini. Ujar Pak Andi. Eyang Semar atau siapa sih? Bingung saya. Iya mbah. Jawab Ozi. Kemudian Pak Andi melepaskan tangannya dari Ozi dan diarahkan kepadaku. Mas, gimana mas? Tanya aku. Salaman bu. Jawab Ozi. Saya pun mengulurkan tangan saya dan memegang tangannya Pak Andi dengan rasa takut. Pas saya menyalami dia, tangan saya langsung dipegang, digenggam erat terasa sedikit sakit. Namamu siapa, Ger? Tanya Pak Andi. Wahyu mbah. Jawabku. Kamu tahu nduk, kamu itu sudah mengganggu tempat ini. Kata Pak Andi sambil melepaskan genggaman tangannya. Maaf mbah, saya mengganggu bagaimana? Tanyaku dengan sedikit takut deg-degan. Kamu ada di sini, itu sudah buat masalah. Ada penghuni sini yang suka sama kamu, lalu mau ikut sama kamu. Kamu itu sebenarnya cantik nduk, tapi badanmu itu kotor. Bukan kotor pakaiannya, tapi kotor jiwanya. Kamu harus diruat di Sendang Matrim. Nanti ikutlah sama Andi, biar diruat badanmu, dibersihkan di Mahkota Romo. Ujar Pak Andi. Iya mbah. Jawabku. Ya udah, kalau begitu saya pamit. Kamu nanti ikut sama Andi. Ujar Pak Andi sambil mengulurkan tangannya. Osi pun mencium tangan Pak Andi, dan kami juga melakukan hal yang dilakukan oleh Osi. Pak Andi pun melakukan gerakan, terus seperti menarik nafas dalam-dalam, kemudian memukul-mukul dadanya, dan dia pun berbicara seperti semula. Tadi Eyang Semar ngomong apa? Tanya Pak Andi. Ngomong, katanya teman saya Wahyu ini harus diruat di Mahkota Romo, karena ada yang ikut. Jawab Ozi. Iya pak, katanya badan saya itu kotor. Maksudnya gimana pak? Tanyaku. Ya, di dalam tubuhmu itu ada isinya. Jawab Pak Andi. Mendengar jawaban Pak Andi langsung galau saya. Jadi kepikiran yang di dalam badan saya itu apa gitu. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian akhir atau bagian kedua dari cerita ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam,
dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.